Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Maple Park. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah onsite GBI Maple Park Minggu 19 Desember 2021 pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pendeta Kiki Haryadi disertai perjamuan kudus. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Maple Park yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Mari saya mengajak saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Malam hari ini kita mau beribadah dengan sukacita, dan boleh saya dengar sorak-sorai dan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Satu-satunya jalan kebenaran, dan di dalamnya ada kehidupan. Mari sama-sama katakan, dialah Yesus. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh lambaikan dua tangan kita dan akui. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Oh, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ganti glory, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh lambaikan dua tangan kita dan akui. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat dua tangan dan akui sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
kuat Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia, sebab kasih setiamu itu kekal untuk selama-lamanya, dan kesetiaanmu tetap sampai turun-temurun. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami, sebab Engkaulah penolong kami yang setia. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Mari sama-sama pujikan Bapak Ibu saudaraku. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau
Hari ini sebelum memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya ingin berdoa lebih dulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada saat malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami percaya Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dan kami percaya semua kami yang mendengarkan firman-Mu pasti diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Jemaat Maple Park yang dikasih oleh Allah. Hari ini saya bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, menyampaikan ucapan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2022. Biarlah pesan kebenaran firman Allah ini adalah pesan penting untuk kita hari ini dan untuk kita pada masa-masa yang akan datang. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema pesan penting di balik peristiwa Natal. Pesan penting di balik peristiwa Natal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah begitu banyak merayakan Natal. Tiap tahun, kalau kita sudah 50 tahun ikut Tuhan, berarti setidak-tidaknya 50 kali kita sudah merayakan Natal tiap tahunnya. Terkadang saudara-saudara dalam satu tahun seperti saya khotbah Natal beberapa minggu gitu, satu minggu bisa 7 kali, 8 kali saudara-saudara. Berarti satu tahunnya sudah begitu banyak ratusan kali kita merayakan Natal. Hari ini apa dibalik pesan Natal ini buat kita sekalian? Paling tidak dengan cepat saya akan mengutarakan ada 5 pesan penting di balik peristiwa Natal ini. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38. Alkitab berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet seanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Maple Park yang dikasih oleh Tuhan, setidak-tidaknya pada saat kita membaca firman Allah ini, ada 5 pesan penting di balik peristiwa Natal. Yang pertama, kalau kita membaca ayat yang ke-28, Alkitab berkata demikian, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pesan yang penting yang pertama kali disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria. Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang berkemenangan, orang Kristen yang unggul, orang Kristen yang memiliki masa depan yang cerah, harus disertai Tuhan. Tuhan menyertai Maria, itu yang ditekankan oleh malaikat ini. Karena seringkali banyak orang Kristen, dia menjadi Kristen lama, tapi tidak menyadari penyertaan Allah. Seperti Maria, orang yang tinggal di kampung, di Nazaret, saudara-saudara. Yang orang katakan, apakah ada sesuatu yang baik yang berasal dari Nazaret? Karena Nazaret sebuah kota yang dianggap tidak berarti. Tetapi di mata Allah ada seorang yang dilihat oleh Allah sangat bermutu, sangat berkualitas di mata Tuhan, yang bernama Maria. Dan Tuhan menyertai dia. Mungkin Maria tidak sadar bahwa yang menyertainya adalah Allah yang besar. Sama seperti kita. Seringkali kita tidak menyadari penyertaan Allah. Sangka kita sukses karena kekuatan kita. Sangka kita hari ini kita bisa berkarya atau bisa hidup hari ini karena kita berpikir ini sesuatu yang biasa. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada penyertaan Allah. Inilah berita Natal. Allah menyertai saudara. Sadar Allah menyertai, tidak sadar Allah menyertai saudara. Katakan amin. Penyertaan Allah itu sempurna dan penyertaan Allah itu nyata. Janjinya, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Jadi jangan ragukan penyertaan Allah. Baik hari ini maupun menyongsong tahun baru 2022. Ada Allah yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa perlu penyertaan Allah? Karena kita hanya di tanah. Kita tidak berkuasa apa-apa. Kita ini terbatas. Kita ini manusia yang terbatas. Kita perlu Allah yang tidak terbatas. Itu sebabnya Allah menyertai Maria. Allah menyertai saudara. Itu janjinya, pesannya di tahun ini. Itu janji dan pesannya di Natal ini. Tuhan menyertai saudara. Kalau orang Kristen menyadari Allah menyertainya, dia bukan hanya menjadi orang Kristen yang kuat, tetapi ia menjadi orang Kristen yang betul-betul menyadari bahwa Allah menyertainya. Maka dia tidak menjadi sombong kalau dia berhasil, Tuhan yang menyertai. Dia tidak bisa berbuat dosa. Mengapa? Saat dia mau melakukan dosa, ada Allah yang menyertai. Itu sebabnya saya tidak mengkhawatirkan bahwa Allah pasti menyertai saudara. Pasti Allah menyertai saudara. Yang saya ragukan adalah seringkali kita, seperti Maria juga, tidak menyadari bahwa selama perjalanan hidup kita, selama ini Allah menyertai kita. Dan kita tidak menyadari itu. Mengapa ada orang bisa berbuat zina? Karena tidak menyadari bahwa pada saat dia berzina, Allah menyertai dan Allah ada di situ, hadir di situ. Kalau dia menyadari Allah hadir di situ, dia mau berbuat dosa, dia tahu Allah hadir di situ. Dan ia menyadari, oh, saya tidak berani kalau Allah hadir di sini. Demikian dosa lain, entah mencuri, entah ribut dengan suami atau dengan istri, dia sadar bahwa Allah menyertainya. Dia tidak jadi untuk melakukan dosa karena Allah menyertai. Kesadaran penyertaan Allah menyebabkan saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup kudus. Kesadaran saudara akan penyertaan Allah menyebabkan saudara benar-benar menjadi orang Kristen yang rendah hati. Karena semua anugerah Allah. Karena penyertaan Allah yang membuat kita berhasil.
Yusuf disertai Allah dan dia berhasil. Musa disertai Allah dan dia berhasil. Daud disertai Allah dan dia berhasil. Itu sebabnya pesan Natal yang penting hari ini yang pertama. Saya berkata, hidupmu harus disertai Allah. Tanpa Allah engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang pesan yang kedua. Apa pesan Natal yang kedua, Pak Pin? Lihat ayat yang ke-29. Alkitab berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat selanjutnya berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya ingin bertanya, pada saat Tuhan memilih Maria, apa kelebihan Maria? Lebih cantik dari rata-rata orang Yahudi? Lebih pandai, lebih pintar, lebih banyak talenta? Tentu tidak. Kalau Tuhan memilih Maria, jawabannya apa? Alkitab sudah menjawab, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Demikian saudara duduk, demikian saudara beribadah, demikian saudara menjadi orang Kristen. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena talentamu, bukan karena kecantikan atau kekayaanmu. Karena kasih karunia Allah, Allah memilih dan menebus saudara. Itu sebabnya orang yang menyadari penyertaan Allah. Yang kedua, orang yang menyadari bahwa hidup karena kasih karunia Allah, orang itu tidak menjadi sombong. Dia semakin rendah hati. Ini pesan yang kedua yang sangat penting di hari Natal. Bahwa kita menjadi orang Kristen harus sesadar-sadarnya bahwa hidup kita karena kasih karunia Allah. Kita sukses karena kita hidup dalam kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Karis artinya pemberian yang diberikan oleh Allah, namun tidak layak sebetulnya kita menerimanya. Tuhan memilih, Tuhan menyelamatkan saudara, Dia menebus, rela mati di atas kayu salib menggantikan saudara, bukan karena kita layak sama sekali, tetapi kasih karunia Allah. Jangan berpikir saya kaya karena saya kerja keras. Saya kaya, betul memang kerja keras, tetapi kalau kita kerja keras, begitu banyak orang yang kerja keras tidak kaya-kaya kok. Kalau kita menjadi berhasil, menjadi kaya di dalam Tuhan, itu karena Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kita. Itu sebabnya kita tidak bisa menyombongkan diri. Semua hidup kita karena kasih karunia Allah, bukan kuat dan gagah kita. Kalau saudara lahir diberikan kondisi yang cantik, ganteng, itu kasih karunia Allah. Lalu saudara berkata, Pak Pin, kalau demikian, kalau saya jelek bagaimana Pak Pin? Itu pun kasih karunia Allah. Mengapa? Dengan demikian kita tidak banyak berbuat dosa. Mengapa banyak yang berzina? Karena ganteng dan cantik tentunya. Kalau kita pas-pasan, saudara-saudara bersyukur juga supaya kita tidak banyak berbuat dosa, terhindar dari banyak dosa. Kalau saya menikah, itu biasa Pak? Tidak. Begitu banyak orang yang cantik, yang ganteng, tidak punya pasangan hidup. Saudara-saudara, kalau kita bisa menikah, punya istri, punya suami, itu kasih karunia Allah. Tapi bagaimana Pak Pin? Saya yang tidak menikah sampai saat ini, itu pun kasih karunia Allah. Karena begitu banyak saudara-saudara orang yang rata-rata menikah, tapi kita dikhususkan untuk tidak menikah dan melayani Tuhan, itu pun kasih karunia Allah. Seperti Rasul Paulus, Yesus pun demikian. Jadi di sini semua lingkaran hidup dunia ini dan kita ada, semua karena kasih karunia Allah. Semua karena kasih karunia Allah. Bahkan nyawa kita itu karena kasih karunia Allah kita ada. Lepas dari COVID karena kasih karunia Allah, bukan karena saudara, karena masker dan jaga kesehatan itu penting dan itu tanggung jawab kita. Tetapi bagaimana banyak orang yang pakai masker,
semua protokol kesehatan bisa meninggal. Kalau kita bisa hidup hari ini, itu pun karena kasih karunia Allah. Maka orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah semakin berhasil. Dia berkata, itu kasih karunia Allah. Dia semakin rendah hati. Semakin dia diberkati semua kasih karunia Allah, dia semakin rendah hati. Pada saat dia mempunyai kedudukan tinggi, dia menjadi terhormat, dia menjadi diberkati, dia menjadi kaya, dia berkata, semua kasih karunia Allah, pemberian Allah, anugerah Allah, kemurahan Allah, maka dia semakin rendah hati. Ini pesan yang kedua. Isi hidup saudara dengan kasih karunia Allah. Hiduplah berdasarkan kasih karunia Allah, maka engkau terus menerus menjadi orang Kristen yang rendah hati. Pesan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat 31 sampai 33 berkata, perhatikan kata akannya ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Apa sudah mengandung? Belum. Akan mengandung. Belum mengandung. Dan akan melahirkan. Tentu belum melahirkan, mengandung saja belum. Seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar. Sudah menjadi besar? Tentu belum. Baru akan. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Mengaruniakan tahta Daud, bayangkan, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari 3 ayat ini, tertulis 7 kali kata akan mengandung, akan melahirkan, akan menjadi besar, akan disebut anak Allah, akan mewarisi tahta Daud, akan menjadi raja atas Israel, dan tidak akan berkesudahan. 7. Sempurna sekali rencana Allah atas Yesus Kristus, atas programnya terhadap Maria. Ada rencana Allah yang agung. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin engkau orang yang enggan berencana, planning. Tetapi Allah punya rencana dalam hidupmu. Sangat agung sekali. Sangat besar sekali. Jangan takut. Allah punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Jangan gentar. Allah punya rencana yang istimewa dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Kata akan ini 7 kali. Saya akan menjelaskan kata akan yang 1 kali saja, atau 1 kata akan saja. Di sini dikatakan, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Akan mengaruniakan, berarti belum. Akan mengandung, tapi belum. Tapi Tuhan berkata, akan mengaruniakan tahta Daud. Apakah tahta Daud ada waktu itu? Tidak ada. Karena orang Israel saat itu sedang dijajah Romawi. Karena kerajaan Israel sudah hancur tahun 586. Dijajah Babel, dihancurkan dulu lantak. Baik Allah dan seluruh dibawa, ditawan ke Babel. Ada nggak kerajaan Israel? Sudah hancur. Ada nggak tahta Daud? Sudah hancur. Tapi di pemandangan Allah, dia berkata, aku akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Saudara, Allah punya visi yang besar, vision yang istimewa, yang tidak bisa dilihat oleh orang, Allah bisa lihat. Berbahagia engkau punya Allah yang bisa memimpin engkau ke masa depan yang hilang gemilang di masa yang akan datang. Artinya apa? Pada saat Tuhan menjanjikan akan dikaruniakan kepadanya tahta Daud, Maria bisa berkata, mana tahta Daud, mana kerajaan, sudah hancur. Tapi Tuhan berkata, masih ada. Sebab kerajaan tahta Daud itu kerajaan tak berkesudahan dan kekal. Saudara sedang berjalan dalam konsep realita. Kenyataannya tidak ada memang kerajaan Israel. Apakah dalam konsep Allah yang memiliki bahwa tahta Daud adalah tahta kekal di dalam Yesus Kristus? Di sini sedang Tuhan mengarahkan Maria supaya Maria sepikiran dengan Allah, memiliki paradigma baru,
paradigma ilahi. Allah ingin mengubah paradigma dari Maria. Saya berkata hari ini berita Natal adalah berita bagaimana Tuhan ingin mengubah paradigma berpikir saudara. Berparadigma berpikirnya ilahi, pikiran Allah, perasaan Allah, programnya Allah. Bukan secara pribadi yang seringkali hanya bergantung pada realita, kenyataan hidup, apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang dirasakan. Engkau akan kecewa. Itu sebabnya hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan ketiga pada pesan penting di Natal ini, engkau harus mulai hari ini sejalan dengan paradigma berpikirnya Allah. Jangan sesuai dengan pikiranmu sendiri, program dan tujuanmu sendiri. Belajar berjalan dalam programnya Allah, paradigma berpikirnya Allah. Allah ingin merencanakan sesuatu yang baik di hari ini dan tahun-tahun yang akan datang. Katakan amin. Itu berita Natal yang ketiga. Miliki pikiran ilahi, paradigma ilahi, bahwa segala sesuatu mungkin. Tidak ada segala sesuatu mungkin. Pasti bisa, pasti terjadi. Mengapa? Karena Allah sudah menjanjikan, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia memberi tanda kepada Maria bahwa Elizabeth yang mandul itu pun bisa hamil. Kalau apa? Berpikir ilahi. Paradigma berpikir kita harus diubahkan oleh Tuhan sehingga sejalan dengan pikiran dan rencana Allah. Itu pesan Allah yang ketiga. Pesan Allah yang keempat sekarang lewat berita Natal ini. Saudara, di dalam ayat ke-34 berkata begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya berkata di pesan Natal yang sangat penting yang keempat ini, bahwa kuasa Roh Kuduslah yang bisa mengubah saudara. Kuasa Roh Kuduslah yang bisa merombak hidup saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau tidak mungkin hamil karena perawan itu bisa hamil. Engkau akan melakukan perkara yang besar kalau kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kita. Hari ini saya mengingatkan kembali, kalau engkau ingin menjadi sukses ke depan, menjadi orang yang hebat di tahun 2022 yang akan datang, engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus, dinaungi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka engkau akan menjadi berbeda. Dan bila kita orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan yang gagah perkasa. Kita dapat melakukan hal-hal yang hebat, tanda-tanda ajaib dan mujizat kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Maka saudara-saudara, dari sejak perjumpaan Maria dengan malaikat itu, janji kuasa Roh Kudus yang menaungi Maria dan memenuhi Maria. Roh Kudus turun ke atas Maria. Maria berubah, Maria berbeda. Maria menjadi orang Kristen yang luar biasa, menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara pun akan menjadi hebat, luar biasa, menjadi berbeda, dan akan menjadi berkat bagi dunia ini kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan Roh Kudus menaungi saudara, akan menjadi berbeda. Saya berpesan, tanpa Roh Kudus hidup kita bukan apa-apa, kosong dan tidak berarti. Itu sebabnya belajarlah jadi orang Kristen yang betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Yang belum dibaptis Roh Kudus, minta Tuhan membaptis saudara dengan Roh Kudus. Pesan yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat dalam ayat yang ke-38, Alkitab berkata demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Saudara, kita bisa dipakai Allah secara luar biasa. Kita bisa diberkati Allah secara luar biasa kalau kita sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Milikilah karakter seorang hamba. Ini pesan yang kelima. Natal berbicara tentang memiliki karakter seorang hamba. Karena Yesus pun yang adalah Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Bisa, Dia Maha Hadir, Maha Mulia, Maha Kudus, rela datang ke dunia ini menjadi seorang hamba. Kata kitab Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Menjadi seorang hamba. Yesus yang tinggi agung besar saja menjadi seorang hamba. Itu rahasia kesuksesan Kristus. Dan kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang benar-benar diberkati, menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang besar dalam kehidupan, harus mau tidak mau memiliki karakter Kristus, yaitu karakter hamba. Jangan cepat kesinggung, jangan cepat marah, jangan cepat ngambek, sensitif dalam kehidupan. Jadilah orang Kristen yang diperlakukan tidak adil pun, dicambuk, dipukul, diludahi, Yesus diam. Yesus tidak marah, Yesus tidak geram, Yesus tidak kecewa. Dia memiliki karakter hamba. Hari ini, pesan Natal telah jelas bagi kita sekalian. Kalau kita ingin hidup menjadi orang Kristen yang hebat, harus hidup dalam penyertaan Allah. Karena di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan orang yang disertai Tuhan, dia tahu Allah menyertai dan dia tidak mudah atau tidak mau berbuat dosa. Dia hidup dalam kekudusan. Yang kedua, pesan yang kedua, harus hidup dalam kasih karunia Allah. Sebab orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, orang itu akan menjadi orang yang rendah hati. Dan dia selalu menunjuk ke atas. Semua kasih karunia Tuhan, anugerah Allah, kemurahan Allah. Bukan siapa-siapa dan apa-apa aku ini. Aku hanya debu tanah. Yang ketiga, kalau kita ingin hidup menjadi orang Kristen yang hebat, pesan penting yang ketiga ini perlu kita amati dan kita rasakan. Kita harus hidup sejalan dengan pikiran Allah. Paradigma ilahi harus nyata dalam diri kita. Semua pasti bisa, semua pasti mungkin. Allah merencanakan istimewa dalam kehidupanku. Dan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah paradigma berpikir ilahi, saudara-saudara. Dan pesan yang keempat yang sangat penting bagi kita. Hidup harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya debu tanah. Kita harus dinaungi dan Roh Kudus turun atas kita. Baru kita menjadi orang Kristen yang berbeda. Yang terakhir, yang kelima. Pesan Natal yang kelima ini sangat penting. Engkau harus memiliki karakter hamba. Karakter seperti Kristus. Jangan sombong, jangan cepat kesinggung. Belajar rendah hati, hidup taat sungguh-sungguh. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Tuhan, sertai kami. Sebab tanpa penyertaan-Mu, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, kami hidup karena kasih karunia Allah. Kalau kami kaya, itu pemberian Allah, kasih karunia Allah. Kalau kami bisa menikah, kalau kami menjadi berhasil punya kedudukan, punya jabatan, atau apapun kepercayaan itu, semua karena kasih karunia Allah. Tuhan, ajar kami menjadi orang Kristen yang sejalan dengan pikiran Allah. Bahwa segala sesuatu mungkin, bahwa segala sesuatu bisa. Bersama dengan Allah kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang terus-menerus setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus, dinaungi oleh Roh Kudus. Sebab orang yang berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, dia disebut anak-anak Allah. Roh Kudus, tolong kami supaya kami sejalan dengan pikiran dan perasaan Allah. Tuhan, tolong kami juga supaya kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus, karakter hamba. Engkau yang tinggi, besar, agung, rela menjadi bayi, bahkan menjadi seorang hamba bagi kami sekalian. Betapa besar Engkau bagi kami. Berkati seluruh jemaat GBI
Maple Park, sehingga semuanya melihat kemuliaan Allah lewat peristiwa penting di hari Natal ini. Kami menyimpan pesan penting ini. Kami mau hidup dalam penyertaan Allah. Kami mau hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Kami mau hidup sejalan dengan pikiran paradigma ilahi. Ajar kami Tuhan supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ajar kami menjadi orang Kristen yang berkarakter Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Puji syukur pada Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Kiranya berkat firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi jalan hidup kita, dan kita semua diberi kemampuan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, penghiburan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai yang kedua kali. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.